Dalam rangkaian Edo ini, atau esai dalam video, kami akan membawakan satu isu penting mengenai urgensi dari transparansi informasi kesehatan dalam menjamin hak demokratis warga negara Indonesia. Bersama saya, Nanda Putri Hasanah, serta rekan-rekan saya, yaitu Akil Argianto, Rizky Khairinisa, Sulistina, Rahma, serta Saira. Selamat menyaksikan. Watch my soul speak, you let the melody humble. Sit down. Bagaimana mungkin kita menyebut negara kita itu negara demokrasi jika informasi tentang kesehatan yang bisa menentukan hidup dan mati seseorang itu masih diperlambat, dibungkam, maupun disembunyikan. Di era modern sekarang ini yang seharusnya semua informasi kesehatan itu harus mudah diakses oleh siapapun. Apa artinya kedaulatan rakyat jika rakyat itu sendiri tidak diberi data yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri? Di era modern sekarang ini yang seharusnya informasi mudah diakses, mengapa justru rakyat sulit mendapatkan informasi yang sesuai data untuk melindungi dirinya sendiri? Ketidakoptimalan transparansi kesehatan di Indonesia terlihat dari lambatnya pelaporan data, ketidaksinkronan antara pusat dan daerah, serta terbatasnya akses publik terhadap informasi kesehatan. Jadi, kondisi ini tidak hanya sekedar kelemahan administratif saja, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan masyarakat, terhambatnya respons secara cepat, melemahnya pengambilan keputusan yang berbasis data, serta rendahnya kesadaran publik terhadap resiko lingkungan adalah dampak nyata dari kekurangannya keterbukaan. Dalam konteks demokrasi, Indonesia mendasarkan diri pada prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas pejabat publik, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan membuat kebijakan. Nah, prinsip-prinsip ini membuat good governance untuk mencegah korupsi dan juga meningkatkan efisiensi dan juga membuat kepercayaan publik melalui transparansi anggaran serta program pemerintah. Keterbukaan informasi publik adalah suatu ruh dari demokrasi. Ditegaskan oleh para pejabat negara kita bahwasanya transparansi dan akuntabilitas bisa memberikan ruang partisipasi rakyat dalam pembangunan. Kesehatan merupakan hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, informasi kesehatan adalah public goods yang harus diterapkan tanpa kejelasan mengenai data epidemiologi, vaksinasi, atau bahkan pelayanan rumah sakit, masyarakat kehilangan kemampuan untuk menuntut pelayanan yang lebih baik, melindungi diri, atau bahkan untuk mengawasi pemerintah. Pada titik inilah, ketertutupan informasi akan melemahkan demokrasi. Akibatnya, muncullah kepanikan massal, proses penyebaran penyakit menjadi lebih cepat, terlambatan penanganan, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi informasi kesehatan sebenarnya adalah fondasi pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan. Akses masyarakat terhadap informasi yang jelas dan mudah dipahami akan mengurangi asimetri informasi, mencegah praktik harga tidak adil, serta meningkatkan akuntabilitas fasilitas kesehatan. Banyak studi menunjukkan bahwa rumah sakit yang menerapkan transparansi harga dan informasi memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dan mekanisme pengaduan yang lebih jelas. Transparansi bukan sekedar kewajiban moral atau legal saja, tetapi kebutuhan strategis untuk menciptakan sistem kesehatan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Sejumlah langkah penting telah mulai diambil. Implementasi platform Satu Sehat dari Kemenkes yang mengintegrasikan oleh dari 8.000 fasilitas kesehatan menggantikan ratusan aplikasi lama dan memberikan pelapor data medis secara near real time. Dashboard publik memungkinkan sinkronisasi pusat daerah, mengurangi keterlambatan, dan meningkatkan kualitas data epidemiologi. Pemahaman literasi kesehatan melalui sekolah, media sosial, influencer, bahkan komunitas lainnya merupakan bentuk keakuratan masyarakat memperoleh literasi kesehatan secara akurat dan wajib didukung oleh negara, pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi kepada publik, disertai sanksi bagi lembaga
yang menolak memberikan informasi non-rahasia. Media berperan memverifikasi informasi dari sumber resmi dan menghindari sensasionalisme. Sementara masyarakat didorong terlibat melalui pengawasan publik. Selain itu, lembaga seperti BPK, KPK, dan auditor independen melakukan verifikasi rutin data kritis untuk mencegah manipulatif, serta meningkatkan kepercayaan publik. Pada akhirnya, transparansi informasi kesehatan bukan sekadar persoalan teknis pemerintah, ia adalah indikator demokrasi yang benar-benar ditegakkan. Demokrasi menuntut keterbukaan dan akuntabilitas. Selama data kesehatan disembunyikan, maka prinsip demokrasi runtuh, rakyat kehilangan daya untuk mengawasi, pemerintah kehilangan legitimasi moral, dan keputusan publik diambil dalam kegelapan informasi. Sistem informasi yang tertutup sama saja dengan demokrasi yang pincang. Negara yang menutup sistem informasi sama saja menahan hak rakyat untuk menjaga keselamatan dirinya. Ketika demokrasi dimonopoli, hak rakyat untuk menjaga keselamatan dirinya dan membuat keputusan secara rasional pun dilanggar. Oleh karena itu, digitalisasi data real-time, penegakan tegas Undang-Undang KIP, literasi kesehatan nasional, kolaborasi lintas sektor, serta audit independen bukanlah langkah administratif semata, tetapi persyaratan fundamental bagi tegaknya demokrasi. Demokrasi membutuhkan cahaya, dan cahaya adalah transparansi. Jika benar negara ingin disebut sebagai negara demokrasi, maka yang seharusnya dilakukan negara adalah memberikan akses kesehatan secara luas, cepat, tanpa diperlambat, bahkan dibungkam. Oleh karena itu, tanpa adanya demokrasi akan serasa hampa. Dan adanya transparansi, masyarakat akan memiliki haknya kembali sebagai pemilik kedaulatan secara utuh.